Tiga. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Takbir. Kami dari kelas Informatika 23GX, kelompok 2. Di video ini kami akan menjelaskan perbedaan sistem pemerintahan dari Indonesia dan Thailand. Dari kelas. Oh, kenapa? Mau nanya, emang sistem pemerintahan di Indonesia sama di Thailand itu beda ya? Emang iya beda? Aku baru tahu. Kita bahas aja yuk. Boleh? Emang bedanya gimana? Bukannya sama aja ya? Apalagi di zaman dunia modern kayak gini. Kamu percaya? Kita searching ya. Nih, kalau di Indonesia itu sistem pemerintahannya itu republik presidensial. Jadi Indonesia itu dipimpin oleh presiden. Sedangkan kalau di Thailand sistem pemerintahan itu monarki konstitusional. Di Thailand tuh dipimpin oleh seorang raja, tapi pemerintah di Thailand dijalani itu oleh kabinet perdana menteri. Wah, aku baru tahu. Ya ampun, aku hidup di zaman apa kali ya? Ya, jadi intinya itu ya itu Indonesia itu dipimpin oleh presiden, sedangkan di Thailand itu raja. Itu nggak biar kak ini juga bu. Kamu tahu nggak sistem pemerintahan di Indonesia sama di Thailand itu ternyata beda tahu. Tahu dong. Ya ampun, ternyata cuman aku aja yang ketinggalan zaman nih, nggak tahu informasi sepenting ini. Kakak tahu dari mana? Dan apa nih yang kakak ketahuin tentang sistem pemerintahan itu? Sistem pemerintahan di Indonesia itu dipimpin oleh presiden ya, yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan di Thailand, raja yang merupakan kepala negara dengan garis keturunan bangsawan. Berarti kalau misal di Thailand itu garis keturunan bangsawan oleh yang dipimpin oleh raja, kalau misal di Indonesia itu oleh presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Wah. Sekarang jam berapa sih? Jaman-jaman masih jauh. Serius? Iya, coy. Aku mau kelas dulu. Kalian mau kemana? Mau kerja langsung. Oh iya. Dadah. Jo, Kak, sini. Udah belum tugas yang kemarin? tugas yang mana? Coba dia cek. Oh iya, tugas yang kemarin ya? Iya, tenggatnya best tahu yang mencari perbedaan sistem pemerintahan di Thailand dan juga di Indonesia. Oh, belum kan? Mending kita kerjain bareng-bareng. Boleh, ayo. Tapi itu searching dulu baru kita nulis. Mas kita nulis dulu baru surat. Oke. Oh iya, nih Kak, aku dapet nih. Mana? Nih, tentang sejarah dan budaya. Nih, kalau di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah panjang kerajaan Hindu-Buddha, penjajahan kolonial Eropa, dan perjuangan kemerdekaan. Budaya beragam dengan kuatnya nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kalau misalnya di Thailand, kerajaan berdaulat yang tidak pernah dijajah secara langsung berpengaruh kuat pada monarki dan elit politik. Budaya Buddhisme Theravada menekankan hierarki dan penghormatan kepada raja. Kamu dapat gak? Aku juga dapat pemilihan pemimpin. Kalau di Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden bersifat langsung oleh rakyat setiap 5 tahun. Sedangkan di Thailand, raja diwariskan secara turun-temurun dan perdana menteri dipilih oleh parlemen. Sebagian anggotanya ditunjuk oleh junta militer. Aku juga dapat lagi nih, keterlibatan militer. Kalau di Indonesia nih, peran militer dalam politik dibatasi oleh konstitusi. Meski memiliki sejarah keterlibatan politik militer profesional dan fokus pada tugas pertahanan. Kalau misal di Thailand, militer memiliki pengaruh kuat dalam politik. Kudeta militer terakhir pada 2014 dan pengangkatan jenderal ke posisi-posisi kunci pemerintahan, dan juga hubungan sipil militer kompleks dan mempengaruhi stabilitas politik. Kita udah dapat banyak nih, kita tulis aja ya Kak, mendingan. Oke. Ki, kamu tau gak kalau kita ada tugas untuk cari perbedaan sistem pemerintahan di ASEAN?
Kalau aku sih dua negara Indonesia sama Thailand. Kok kamu apa? Oh sama dong, kita sama. Oh iya dah, kita cari ya. Nah, aku nemu hak asasi dan kebebasan sipil nih. Jadi, kalau di Indonesia itu konstitusinya menjamin hak asasi dan kebebasan sipil. Namun, tantangan tetap ada dalam hal penegakan hukum, diskriminasi minoritas, dan kebebasan pers. Nah, kalau untuk Thailand itu, kebebasan sipil termasuk kebebasan berekspresi dan berkumpul dibatasi oleh undang-undang, lese majesté, dan intervensi militer. Penangkapan aktivis dan pembatasan media sering terjadi. Kalau kamu apa? Kalau aku sih dapatnya stabilitas politik dan demokrasi. Jadi Indonesia demokrasi multipartai yang relatif stabil meskipun menghadapi tantangan korupsi, popularisasi politik dan keadilan hukum. Kalau Thailand stabilitas politik terkadang terganggu oleh kudeta dan intervensi militer. Demokrasi terbatas dengan pengaruh kuat aja dan elit politik. Oh iya, aku tuh mau lagi nih. Nah, dampak pada kehidupan rakyatnya itu kalau di Indonesia itu tingkat kemakmuran dan pembangunan bervariasi, tapi akses pendidikan dan kesehatannya tuh meningkat. Jadi, partisipasi politik dan kebebasan sipilnya itu berpengaruh pada kebebasan berekspresi dan kontrol sosial. Nah, kalau untuk Thailand sendiri itu ketimpangan ekonominya tuh tinggi dengan kesenjangan antara Bangkok dan daerah lainnya. Nah, kontrolnya tuh ketat oleh raja dan junta militer membatasi ruang bagi aspirasi masyarakat. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.